Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan fi ayatin ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya darun la darulah wa malun la malalah. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim. Yang sangat saya muliakan, yang sangat saya taati, wabil khusus teristimewa Sayyid Gamal Yahya bin Ismail bin Umar bin Yahya. Yang sangat saya muliakan Al-Habib Abdul Muttalib bin Abu Bakar bin Yahya. Yang sangat saya muliakan para alim, para ulama, para habaib, para sayyid wa sayyidah, para syarif wa syarifah, para asatid wal asatidah, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh sesepuh, para bini sepuh, para tokoh-tokoh pemuda jamaah syahadaten, wabil khusus yang hadir di pagi subuh hari ini, sing lanang sing wadon, muslimin muslimat. Insyaallah pagi hari ini kita semuanya mendapatkan maghfirah serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang sangat panjang, maka alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanggengkan, untuk terus mendawamkan keistiqomahan kita menghidup-hidupkan tuntunan Sayyidi Syekhul Mukarram guru kita Sayyid Umar Yahya. Alhamdulillah para jamaah, kita ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di setiap subuh sampai menunggu isyraq duha, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa duduk anteng menuju isyraq sampai duha. Kekuatan itu, kesempatan itu para jamaah yang dimuliakan Allah, bukan atas kehendak dan kekuatan pribadi kita masing-masing, tapi kekuatan kita duduk menjalankan perintah tuntunan Sayyidi Syekhul Mukarram adalah murni kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan manggut-manggut. Orang Indramayu manggut, ada yang ngeces. Jangan manggut-manggut, manggut baik.
Duduknya kita di subuh pagi hari ini para jamaah bukan kekuatan duit yang 3 lemari, bukan kekuatan sawah yang berhektar-hektar. Banyak di sana, banyak di luar masjid yang duitnya 4 lemari tapi tidak mampu berjalan dan duduk di Masjid Kebun Melati. Banyak di sana di luar masjid yang sawahnya berhektar-hektar tapi tidak mampu menuju Masjid Kebun Melati. Maka alhamdulillah para jamaah, walaupun kita tidak punya duit 3 lemari, walaupun kita tidak punya sawah berhektar-hektar, tapi Allah berikan kesempatan kita untuk menjadi orang mulia, bergabung dengan orang mulia, bergabung dengan para kekasih-kekasih Allah, adalah murni kekuatan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka patut kita syukuri, maka patut kita terus istiqomahkan, karena kemuliaan bergabung dengan orang-orang yang mulia adalah sebuah kemuliaan. Wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun 'indallah. Segala sesuatu yang bergabung, berta'alluq, berkumpul dengan orang yang mulia, mulia di sisi Allah. Walaupun Ustadz Murdi bukan kuwu, tidak mulia dia, tapi kalau duduk di Kebun Melati menjadi orang mulia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Ustadz Murdi dikejar-kejar vaksin, tapi kalau duduk di Masjid Kebun Melati, mulia indallah, mulia di sisi Allah. Maka bolehlah saya memberi contoh untuk membuka obrolan ceramah di pagi hari ini. Siapakah orang yang tidak mulia tapi menjadi mulia karena bergabung dengan orang-orang yang mulia? Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ke pasar, tentu yang paling banyak tahu isi pasar itu adalah ibu-ibu para jamaah. Ketika musim rambutan para jamaah, ketika musim rambutan, ibu-ibu kalau di pasar Arjawinangun, ada di Simpang 3 pasar Arjawinangun, pakai mobil bakeri. Kalau awal-awal musim rambutan, itu pasti yang belanja duluan pasti ibu-ibu, karena buat sangu ke sawah. Rambutan para jamaah, kalau kita beli di pasar, itu yang dibeli semuanya para jamaah. Daunnya dibeli, gagangnya dibeli, sama aja para jamaah ya, gagang ya, wong Cirebon gagang, rantingnya itu ya kayu nih, nah kayu nih sama. Alhamdulillah Kiai Abdullah bangun karena dengar rambutan, apalagi saya bilang martabak, oh bangun semua ini. Memang subuh ini sangat ekstrim para jamaah ya. Jadi orang yang bisa terbang, yang sakti, itu kalau suruh duduk subuh ngantuk para jamaah. Memang sangat ekstrim, luar biasa kewibawaan waktu subuh itu. Kita mampu melek dari sore sampai jam 3, tapi lamun wis subuh manggut-manggut para jamaah. Kenapa? Kekuatan energi luar biasa, para malaikat turun, para aulia turun sampai entar duha. Setelah duha pergi mereka beliau-beliau ke tempat masing-masing. Kembali ke rambutan para jamaah. Kiai Abdullah bangun karena mendengar rambutan, padahal belum musimnya ini. Alhamdulillah bangun. Gara-gara kena bekatul, bukan gara-gara rambutan. Rambutan para jamaah ini ibu-ibu yang tahu. Boleh ditanya antar bapak-bapaknya ini ke ibu-ibu. Rambutan sing bulat, sing anak bulu-bulunya, kalau masih enong, kalau masih seger merah. Lamun wis ora seger ireng bulu nih, rambutan para jamaah ya. Jangan salah tafsir, rambutan, melek Kiai Abdullah. Rambutan kalau di pasar, di pojokan Arjawinangun para jamaah. Ini contoh orang yang enggak mulia menjadi mulia. Kenapa? Bergabung dengan orang-orang yang mulia. Kalau kita beli, itu yang dibeli daunnya, gagangnya, apa maning, kulitnya, semut-semutnya dibeli semuanya sama ibu-ibu, ditimbang semua. Terus takon, nanya, pira iki hargani mang? Kata. Karena yang dagang laki-laki. Kata ibu-ibu, pira iki hargani mang? Kalau baru musim
rambutan yang biasa itu harganya 30 sampai 40 kalau baru musim. Lamun sing Aceh sing rada keset-keset itu rambutan sing keset itu harganya 50 sampai 60 baraya. Lamun wis banjir wis akeh turun harga sedikit, selawe 20, sing Aceh 30 ya, betul ya? Oh, 15 katanya 2 ikat ya, rong kental katanya. Kula ini beli ngerti Jawa para jamaah ya. Lamun salah non pangapura para jamaah ya. Ya maklum orang Madura sendirian di sini ya. Sing liani Jawa sedanten. Ya campur-campur bahasanya. Rambutan dibeli para jamaah, dibeli. Yang dibeli semuanya nyampe ke rumah dikasih sama suami tercinta. Karena suami tercinta mau pergi ke sawah. Yang dimakan oleh suami kita, yang dimakan oleh anak-anak kita bukan daunnya para jamaah, bukan gagangnya, bukan kulitnya. Yang dimakan dagingnya yang putih. Ustaz Murti ngapain itu? Di pangku ininya, ngantuk. Jangan ngantuk Ustaz Murti. Yang dimakan itu kulitnya yang putih para jamaah. Enggak ada ceritanya orang makan rambutan itu makan sama gagang-gagangnya, itu enggak ada. Yang dibeli para jamaah ya, yang dibeli gagangnya, daunnya, kulitnya, bijinya dibeli, ditimbang semua. Tapi pas nyampe rumah yang dimakan dagingnya yang putih. Kenapa? Karena yang enak ya dagingnya para jamaah. Lah, walaupun tadi gagang tidak penting, daun tidak penting, yang dibeli pada hakikatnya adalah dagingnya. Tapi ketika daun, ketika gagang itu kumpul dengan dagingnya rambutan, kulit itu nempel sama dagingnya rambutan, dibeli semua, dihargai semua. Begitulah dengan kita. Ketika kita selalu menyempatkan waktu kumpul di Masjid Kebun Melati, kumpul dengan Sayyidi Sonal Mukarram, kumpul dengan anak cucunya Sayyidi Sonal Mukarram, kumpul dengan para habaib, kumpul dengan Sayyid Gamal Yahya, kumpul dengan para alim ulama, maka walaupun kita bukan orang yang mulia, syarifun indallah, kata Syekh As-Samarqandi, walaupun kita enggak mulia, ikut mulia. Kenapa? Karena gabung duduk bersama orang-orang yang mulia. Alhamdulillah para jamaah, nikmat yang luar biasa ini tidak didapatkan oleh orang-orang di luar sana, tapi didapatkan oleh jamaah syahadaten, mampu duduk dari sore sampai muhaiminan, sampai tawassul fajar, sampai nunggu subuh. Semua itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tentunya para jamaah itu adalah atas izin dan ridhonya guru kita Sayyidi Sul Mukarram Sayyid Umar Yahya. Kita walaupun alim, walaupun kita hebat, tapi kalau Sayyidi Sul Mukarram tidak mempersilahkan ke tempatnya, ke markasnya, ke Masjid Kebun Melati, mungkin kita tidak bisa nyampe ke sini. Atas kekuatan Allah, atas ridha guru kita, alhamdulillah para jamaah. Ibu-ibu yang di pojok sana, pojok lor, walaupun mereka sudah wajah-wajah sakratul maut, sudah senior para jamaah ya. Alhamdulillah dari zaman SUY Sayyid Umar Yahya, dari masjid masih ukuran 8x12, sampai zaman Sayyid Ismail Yahya, masjid ini berubah melebar menjadi 35x25. Mereka itu setia datang ke Masjid Kebun Melati walaupun senior para jamaah, walaupun sudah wajah-wajah sakratul maut ya, wes senior, setia para jamaah sampai zaman mati mikir, sampai zaman Sayyid Gamal Yahya, masjid luar biasa para jamaah. Ukurannya menjadi 50x60 dengan tiang yang penuh dengan warna-warni, menghiasi, lebih indah, membuat Masjid Kebun Melati jauh lebih indah daripada sebelumnya, walaupun baru 50 atau 60% pembangunan masjid ini. Maka mereka itu luar biasa walaupun sudah senior para jamaah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika para jamaah pernah bersabda, kata beliau, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid
fashhadu lahu bil iman. Ketika kalian melihat seseorang yang seseorang itu hatinya terpaut dengan masjid, hatinya terbiasa datang ke masjid, maka apa kata Rasulullah? Fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah wahai sahabat-sahabatku, mereka itu adalah kegolong orang-orang yang beriman. Apa janji Allah bagi orang-orang yang beriman para jamaah? Apa janji Allah bagi orang-orang yang setia selalu hadir di Masjid Kebun Melati? Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Al-Qur'an, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri minha tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayiatihim wa kana indallahi fawzan azima. Dengarkan para jamaah, walaupun kalian meninggalkan usahanya, walaupun kalian meninggalkan suaminya di rumah, walaupun yang laki-laki meninggalkan istri dan anaknya di rumah, meninggalkan sawahnya di rumah, meninggalkan duitnya di bank BRI, maka hadirnya kita ke Masjid Kebun Melati, kata Rasulullah SAW, dicatat menjadi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya orang-orang yang beriman yudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri minha tahtihal anhar. Allah masukkan orang mukmin yang laki-laki, orang mukmin yang perempuan ke dalam surganya, khalidina fiha. Mereka, kita kelak di yaumil qiyamah kekal abadi tempatnya di surganya Allah. Kenapa? Ya'tadul masajid, terbiasa istiqomah hadir ke Masjid Kebun Melati. Walaupun jauh, yang dekat saja belum tentu para jamaah. Yang dekat di pojok-pojok belum tentu kakinya mampu melangkah ke Masjid Kebun Melati. Tapi kita yang jauh para jamaah dipanggil oleh Sayyidina Rasulullah, ditarik oleh Sayyidina Rasulullah, luar biasa, bukan sembarangan. Karena kebiasaan kita hadir ke Masjid Kebun Melati dari zaman Sayyid Umar sampai zaman Sayyid Ismail sampai zaman Sayyid Gamal Yahya, zaman kita ini di zaman ketiga. Maka janji Allah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri minha tahtihal anhar. Kita insyaallah duduk di Kebun Melati, besok meninggal, besok kita di yaumil qiyamah, kita berada di dalam surganya Allah, khalidina fiha, kekal abadi kita di dalam surga itu. Dan itulah tempat kita kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa yukaffiru anhum sayiatihim, kata Allah dalam Al-Quran, dan dosa-dosa mereka, dosa-dosa kita, walaupun sambil ngantuk, sambil selonjor, tapi di Masjid Kebun Melati, wa yukaffiru anhum sayiatihim, dan dihapus seluruh dosa dan kesalahan kita. Wa kana indallahi fawzan azima, dan mereka mendapatkan keberuntungan yang agung di sisi Allah. Mereka, kita semua mendapatkan kebahagiaan yang sungguh luar biasa di sisi Allah. Orang yang hadir di Masjid Kebun Melati, kata Sayyid Ismail ini para jamaah, kata Sayyid Ismail, satu ketika jamaah bertanya kepada Aba Ma'il, putranya Sayyid Umar, Sayyid Ismail yang mengajarkan kita syarat rukun syahadat. Beliau ditanya, Aba Ismail, kula ni arep takon, kula niki istiqomah sampun pirang-pirang bulan, pirang minggu saya sudah istiqomah, tapi kenapa saya tidak bisa ngajak keluarga dan saudara saya ke sini, Aba Ismail? Sedangkan saya, hati saya terus terbangun rindu Masjid Kebun Melati, rindu akan Sayyid Umar, rindu akan Sayyid Ismail, rindu Sayyid Gamal Yahya, rindu pengajian-pengajian rutinitas di Masjid Kebun Melati. Tapi kenapa dengan saudara-saudaraku, wahai Aba Ismail? Katanya jamaah syahadatain muridnya Sayyid Ismail. Apa kata beliau? Minum dulu para jamaah ya, haus, haus para jamaah. Haus. Waktunya panjang para jamaah, haus. Apa kata Aba Ismail? Cung kata.
Kalau bahasa Indonesianya ya, asal kamu tahu cung, dengarkan para jamaah, penting ini, sampaikan ke anak-anak kita. Kata Abah Ismail, tahukah kamu enggak cung, rahasia sebenarnya ini, tapi karena subuh saya sampaikan. Tahukah kamu, orang yang istiqomah ke Masjid Kebun Melati, hatinya selalu terpanggil dan rindu Masjid Kebun Melati, semuanya tanpa terkecuali, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai hubungan benang merah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh luar biasa para jamaah. Tapi saya kan, hidung saya kan pesek. Bagaimana itu Ustaz? Pesek-pesek juga mempunyai hubungan dengan Rasulullah. Tanpa ada hubungan dengan Rasulullah, tanpa ada tali hubungan mirah dengan Rasulullah, kita tidak akan mampu duduk di Masjid Kebun Melati. Walaupun habaib, walaupun ulama besar, pedes kalau duduk di Masjid Kebun Melati. Tapi kalau kita walaupun tukang sawah, petani misalkan, tapi kita mempunyai hubungan dengan Rasulullah SAW, buyut-buyut kita mungkin dulu seorang aulia, buyut-buyut leluhur kita mungkin dulu adalah pengikut para aulia, maka anak cucunya juga ditakdirkan untuk selalu bersama aulia-aulianya Allah. Bukan sembarangan para jamaah. Kelihatannya sih kayak Ustadz Kiai Abdullah, miring-miring ya mewek kelihatan, tapi luar biasa para jamaah. Yang nyunting ini kurus hitam, Ustadz Nur dari Karangkendal, kelihatannya kurus para jamaah, tapi karena istiqomah, kata Abah Ismail, siapa yang istiqomah ke Masjid Kebun Melati, dialah orang-orang yang mempunyai hubungan mirah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan benang mirah, ngerti hubungan benang mirah para jamaah? Mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dunia bersama aulianya Allah, di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Abah Ismail para jamaah ya, bukan kata saya. Saya ini tidak kenal Abah Ismail, tidak kenal Syekhuna, saya kenalnya Said Gamal. Tapi saya silaturahim, nanya ke murid-muridnya Abah Ismail, nanya ke murid-muridnya Syekhuna. Kata Abah Ismail, orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang mempunyai hubungan benang merah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Abu Thalib, nasabnya ya jelas, nasab darah punya, keistiqomahan punya, double gardan padanya. Apalagi Said Gamal, ya cucunya Syekhuna, ya istiqomah, ya amalnya luar biasa, bangun masjid dewekan katanya beliau, ya luar biasa para jamaah. Yang hadir saja luar biasa para jamaah. Apalagi yang habaib istiqomah, wah ngetop para jamaah, luar biasa. Kata Abu Thalib, Masya Allah katanya, Masya Allah, luar biasa. Cari ini Abu Thalib. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini waktunya ini panjang para jamaah. Jadi pagi ini sebenarnya yang bertugas untuk menyampaikan tausiah adalah guru kita Al-Habib Haidar bin Ahmad Jumadil Kubro Al-Hinduan pagi ini, karena beliau sudah berangkat ke pesantrennya, maka mau tidak mau saya yang mewakili para jamaah. Pangapura, kalau pula kurang enak cara ceramahnya, yang penting syaratnya jangan ngantuk para jamaah. Pagi ini yang bertugas sebenarnya Habib Haidar bin Ahmad Jumadil Kubro Al-Hinduan, karena beliau sudah berangkat ke pesantrennya. Kita doakan mudah-mudahan beliau adalah habaib, generasi penerus kita. Beliau pulang membawa ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat untuk disampaikan ke seluruh umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat tadi disebutkan, dibacakan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhiril ayat. Setiap jiwa-jiwa itu, setiap nyawa itu pasti menyicipi yang namanya mati. Pasti mudar kata orang Jakarta ya. Siapapun, mau pejabat, mau bangsawan, pasti mereka itu pasti menyicipi yang namanya mati. Namun kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya bahwasanya, kata Rasulullah, ad-dunya darun la darola wa malun la malalah. Rasulullah SAW memberikan sebuah ibarat, sebuah isyarat, sebuah perumpamaan bahwasanya dunia ini, dunia yang kita dudukin ini adalah rumahnya orang yang tidak punya rumah, hartanya orang yang tidak mempunyai harta. Artinya apa para jamaah? Dunia ini hanya sesaat, dunia ini hanya sementara, dunia ini serba berganti-gantian. Dulu Anang Hermansyah itu cintanya luar biasa sama Krisdayanti, lengket kayak perangko. Namun berjalannya waktu, Anang Hermansyah melupakan cintanya dengan Krisdayanti, cintanya diganti oleh Raul Lemos. Begitu juga dengan hidup kita para jamaah. Mungkin Ustadz Yusuf dari Bandung istrinya satu sekarang, mungkin para jamaah. Maka gak tahu bulan depan mungkin dia dua. Serba tidak pasti dunia ini. Yang pasti apa kata Rasulullah? Yang pasti hanyalah kematian. Harta yang kita miliki sekarang mungkin sawah kita berhektar-hektar para jamaah. Tahun depan belum tentu para jamaah. Karena dunia ini adalah serba berganti-gantian, tidak selamanya, selalu serba sementara para jamaah. Rasulullah SAW kemudian memberikan sebuah ramalan buat umat-umatnya yang hidup di zaman akhir. Kata beliau, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Maka akan datang di satu zaman di tahun 2022 dan selanjutnya bahwasanya umatku akan selalu mencintai 5 perkara, lupa 5 perkara. Haus suaranya mah. Ceramahnya kelamaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu zaman tahun 2022 dan seterusnya bahwasanya umatku akan mencintai 5 perkara namun lupa 5 perkara. Salah satu dari 5 perkara itu yang mungkin saya sempat sampaikan di waktu subuh pagi hari ini, kata Rasulullah SAW, umatku yuhibbunal hayat wa yansawunal maut. Umatku lupa cinta kehidupan, cinta mencari sang urip, kelalen kalau sang mati. Contoh para jamaah, seperti apa contohnya Ustaz? Orang yang lupa cinta sangu hidup, kelalen sang urip, sang mati. Saya bingung pakai bahasa Jawa ini ya. Yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Umatku di zaman akhir akan cinta hidup, lupa akan kematian. Yang dicari duit, duit, duit para jamaah. Tapi lupa akan sangu kematian. Apa bekal apa yang harus dibawa kelak menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh para jamaah. Saya ini orang Madura, tinggalnya di Jakarta. Naik bis dari Jakarta, turun saya di Palimanan para jamaah. Ini contoh para jamaah. Contoh biar gampang kita paham siapakah dan bagaimana umat di zaman akhir ini. Dari Palimanan para jamaah, saya turun, saya ngojek para jamaah. Palimanan, daerah Lungbenda, Palimanan, Winong, sampai Arjawinangun, daerah Jungjang, terus Kalianyar, Panguragan Kulon, Panguragan Wetan, nyampe ke sini. Saya melihat kanan kiri para jamaah, tidak sepi yang namanya warung toko, Indomaret, Alfamaret. Bahkan nih, di samping ke lapangan ini dibangun lagi. Katanya sih dibangun Alfamaret. Oh, Alfamaret kan. Mau dibangun Alfamaret Pak ya? Oh iya. Jadi ini bukti ramalan Rasulullah itu benar para jamaah. 14 abad yang lalu Rasulullah meramal bahwasanya umatku kelak cinta membangun
sangu kehidupan, tapi lupa membangun sangu bekal untuk mati. Dari Palimanan para jamaah, yang namanya toko sembako, warung kelontong, Indomaret, Alfamart, jejer kanan kiri para jamaah. Tapi orang lupa untuk datang ke masjid kebun melati. Semuanya membangun fasilitas dunia, semuanya dagang para jamaah yang dipikirin. Tapi membangun kehidupan di akhirat lupa para jamaah. Itu contoh pertama para jamaah. Enggak ada yang namanya kosong tuh jalanan, toko warung, Alfamart, Indomaret. Kenapa? Katanya takut tidak bayar kreditan. Tapi untuk sanggup bekal mati tidak pernah terpikirkan. Padahal kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang mempunyai jiwa, jin dan manusia, bahkan para malaikat akan menyicipi yang namanya mati. Malaikat saja, malaikat maut yang suka nyabut nyawa pasti mati. Apalagi orang Indramayu, mudar pada zaman. Lamun kita di dunia selalu membangun kehidupan duniawi, lupa akan akhirat, disetrika antar di kuburan pada zaman. Setrika di blender. Satu contohnya para jamaah ya, orang antusias, semangat membangun warung toko untuk membangun kehidupan, tapi lupa membangun sang untuk kelak mati para jamaah. Satu. Yang kedua contoh para jamaah, saya kalau habis tawasul fajar karena takut ngantuk para jamaah, saya jalan-jalan ke lapangan. Karena kalau ngantuk, ya masa ustadz ngantuk, kan gak lucu para jamaah ya. Jadi biar gak ngantuk, saya jalan-jalan ke lapangan. Ustadz Muhyi adzan, saya nggak bisa niru suaranya, soalnya ini suara keempat para jamaah. Kalau Ustadz Muhyi ini suara satu, jadi saya nggak bisa niru. Adzan para jamaah, pas adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. Itu pangapunten ya warga Panguragan, pangapunten. Ini contoh ya, jangan digebukin ntar pulang saya gebukin. Contoh para jamaah, ini orang-orang bukan sibuk ngambil air wudhu para jamaah, sibuk cuci muka, ambil cangkul para jamaah. Datang ke sawah, sing dagang siap-siap, motornya apanya dipanasin, bukan siap-siap datang ke masjid kebun melati para jamaah. Kalau sepanguragan ini Ustadz Muhyi ini adzan, semua siap-siap untuk sanggup bekal mati subuh berjamaah, penuh masjid ini para jamaah. Tapi karena kata Rasulullah SAW, umatku di tahun 2022 dia akan sibuk mencari harta duniawi untuk sangu hidupnya, tapi lupa untuk sangu akhirat nanti para jamaah. Padahal para jamaah, orang kalau mau enak para jamaah itu tidak ada hubungannya dengan kerja. Kalau ada hubungannya dengan kerja, maka yang susah itu, yang repot urusannya itu ya Aba Tholib. Aba Tholib ini enak hidupnya para jamaah. Tapi pernahkah kita ngelihat Aba Tholib jualan martabak, jualan cilok, nyangkul di sawah? Enggak para jamaah. Ini orangnya ada. Urusan enak, urusan pingin enak ning dunia itu enggak ada hubungannya dengan kerja para jamaah. Kalau ada hubungannya dengan kerja, kuli panggul dia kaya duluan para jamaah. Untuk apa kita terlalu memburu kehidupan dunia, lebih lupa kepada masjid dekat rumahnya para jamaah. Bukan ngambil air wudhu, cuci muka, ngambil cangkul para jamaah. Ini contoh. Karena contoh salah satunya yang minum dulu para jamaah. Sebentar para jamaah. Contoh para jamaah, kalau nikmat dunia, kebahagiaan dunia itu, bahkan kekayaan diukur dengan sebuah kerja dan kerja, maka yang melarat itu Said Gamal Yahya. Karena Said Gamal Yahya nggak pernah kerja, duduk dikir sholat, duduk dikir sholat, pulang ke rumahnya di Alwita. Tapi tanyakan duitnya 4 lemari, 5 mungkin. Harley-nya nggak kehitung, nggak kerja Said Gamal. Kerjaannya dikir sholat, istirahat, makannya sedikit aja, tidurnya sedikit. Beda sama Ustadz Dayat,
Habis bengkel, ngebengkel di rumahnya dia. Tidur, ngebengkel, istrinya dibengkelin. Kalau Said Gamal Yahya nggak kerja pada jam. Dikir sholat. Maka tidak ada kebahagiaan itu hubungannya dengan kerja. Kebahagiaan di dunia ini hubungannya hanyalah ketika seseorang selalu ingat Allah, selalu menjaga ibadahnya. Siapakah orang yang terlalu tergesa-gesa hidupnya memikirin tentang dunia tapi lupa akan kematian? Siapakah itu? Contoh para jamaah. Contoh. Ini contoh untuk iktibar, untuk contoh kepada kita para jamaah. Semut. Tahu semut para jamaah? Ngerti semut beli? Bahasa Jawa ini apa? Semut. Apa Ustaz? Hah? Semut juga. Semut para jamaah adalah sebuah contoh terhadap jamaah syahadatain bahwa semut di masa hidupnya dia selalu memikirkan dunia, kerja siang malam 1 kali 24 jam dan tidak pernah datang ke Masjid Kebun Melati. Gimana semut para jamaah? Sudah hitam kurus, nggak pernah nikah para jamaah. Semut itu kerjaannya, coba dilihat di rumah masing-masing. Itu jalan aja, ketemu istrinya orang dicium dia, ketemu gula pada jamaah digotong, digilir, ketemu beras digotong, gandengan aja. Padahal nggak pernah kawin. Kalau nggak percaya lihat semut. Kalau ada semut kawin, kasih tahu wartawan biar diwawancarai bagaimana caranya semut kawin. Semut itu nggak pernah zikir, nggak pernah ibadah pada jam. Siang dan malam kerja aja. Salaman, gandengan, ciuman dia. Padahal bukan istrinya itu. Tuh keliling aja. Bahkan kadang di kamar mandi ngintipin orang mandi pada jam. Kerjaannya semut itu. Suruh zikir, nggak mau. Oh tapi hidup, hitam kurus, nggak kaya-kaya. Adakah semut itu punya rumah? Adakah semut itu punya kebahagiaan? Tidak punya. Kenapa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya keliling cari duit aja. Dagang gesper aja. Tapi lumayan. Ustaz Yusuf kalau Rebu istirahat. Tapi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu duit. Semut para jamaah, tidak ada semut mempunyai rumah, tidak ada semut mempunyai sarang. Kenapa? Tidak mau ibadah kepada Allah. Tapi lihat para jamaah, yang namanya tawon. Tahu tawon? Apa arah nih tawon? Orang Cirebon. Oh tawon. Pada baik bang. Oh tawon. Tawon kerjanya itu nggak pernah kerja keras, santai. Tawon itu kalau kerja pada jamaah jam 7 baru dia pergi. Kenapa? Karena duha dulu dia. Jam 7 baru dia pergi ke hutan, pergi ke sawah-sawah. Apa yang dimakan? Saripati bunga pada jamaah. Lambang rezeki yang halal. Tidak pernah kerja keras, enggak siang malam kerjanya tawon. Pagi jam 7 sebelum asar tawon itu pulang pada jam. Pulang masuk ke rumahnya. Maghrib salat berjamaah. Apa kata tawon? Weng 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 weng. Itu bukan weng weng, yasinan pada jam. Yasinan, tahlilan. Beneran ini pada jamaah. Tawon. Tuh, sebelum asar dia tahu karena mau ziarah. Iki was waktu ni ziarah nang makam Sayyidi Sul Mukarram. Tas asar maghrib kita yasinan. Weng 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 weng. Karo anake, karo rabini. Tapi lihat tawon dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bikin rumah. Semua anak-anaknya ada rumahnya, sarangnya itu. Setiap kotak itu lubang itu rumahnya. Ada anaknya satu, istrinya banyak tawon. Satu rumah, satu atap, anaknya banyak. Kenapa? Ibadah, dekat kepada Allah. Kerjanya biasa-biasa aja. Jam 7 kerja, sebelum asar pulang. Tapi karena selalu zikir, yasinan, tahlilat, tawasul fajar. Kalau sudah malam, tawon itu pasti bunyi. Wang wing wang wing wang wing wang wing wang wing. Padahal itu yodi alim khabir yobin yoli itu tawon para jamaah. Maka Habib Abdul Muthalib, Said Gamal Yahya, kerjaannya itu niru tawon para jamaah. Enggak kerja keras, dikir aja. Ya dia alim khabir yobin yoli hamid yaqum yafid. Dijamin Abah Thalib rezekinya Allah. Padahal enggak pernah nyangkul. Said Gamal Yahya enggak pernah. Pernah enggak ngelihat ada SGY lagi narik becak? Enggak ada. Ada SGY lagi jual martabak? Enggak ada para jamaah.
Kenapa? Kerjanya niru tawon, mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah. Karena selalu zikir dan ibadah kepada Allah, rezekinya dijamin, anaknya banyak, akur semua, punya rumah. Terus tawon rumahnya itu kalau diperes itu keluar namanya madu. Madu ini kalau dijual satu botol yang asli dari para jamaah ya, bisa 300 betul, 300, 250. Tapi kalau semut nggak ada harganya. Siapa yang mau beli semut? Saya bawa antar ya, 2 ember ke sini, nggak ada yang mau. Tapi kalau tawon para jamaah, rumahnya diperas, keluar madu para jamaah. Maka untuk membedakan mana madu yang asli dengan madu yang tidak asli, ketika madu dibawa ke rumah lalu istri kita marah-marah, berarti benar itu madu asli. Tapi kalau ketika dibawa ke rumah istri kita nggak marah-marah, berarti itu bukan madu yang asli. Kalau madu yang asli dibawa ke rumah, namanya istri kedua marah-marah, ngamuk-ngamuk istri kita, berarti benar itu madu asli. Oleh sebab itu yang terakhir penutup para jamaah, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kita menghadapi ajal nanti, mati meninggal menuju Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan dengan Allah, jangan lupa tiru yang namanya tawon. Bagaimana? Kata Al-Quran, falyamal amalan shalihan. Maka berbuatlah kebaikan, ibadah kepada Allah, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan Masjid Kebun Melati, sehingga kita di dunia mendapatkan cahaya lentera Kebun Melati, di alam kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya kita diberi keselamatan dunia akhirat selamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu